Questions and answers about lasik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. First of all, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dimanapun dan kapanpun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati hidup kita dan meridhoi setiap langkah kita. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjawab berbagai pertanyaan yang teman-teman tanyakan mengenai lasik, baik itu dari kolom komentar di cerita tentang lasik, kemudian ada juga dari direct message atau DM di Instagram, Messenger, WhatsApp, dan lainnya. Namun sebelumnya, untuk informasi seputar prosedur lasik, pemeriksaan pralasik, persiapannya, kemudian bagaimana tips pelaksanaannya, di mana lokasinya, itu sudah saya cantumkan di video yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat saja di situ. Nah, ada beberapa informasi yang masih teman-teman tanyakan. Di sini saya akan mencoba untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama itu mengenai metode lasik. Untuk metode lasik yang saya kemarin itu menggunakan lasik dengan alat mikrokeratom. Kemudian ada lagi pertanyaannya, alat mikrokeratom itu seperti apa ya? Perbedaannya dengan metode yang lain itu apa aja? Dan nanti untuk detailnya kita bisa sama-sama untuk belajar supaya lebih paham bagaimana perbedaannya. Saya telah mencantumkan di description box, jadi teman-teman bisa klik aja itu linknya. Yang menurut saya sih udah lengkap ya di situ perbedaan-perbedaannya. Berdasarkan pengalaman, kemudian konsultasi juga dengan dokter, dan saya menyertakan referensi-referensi lainnya. Jadi secara singkat, yang saya pahami tentang lasik dengan metode mikrokeratom ini, mikrokeratom itu adalah suatu alat yang berbentuk pisau bedah, dia berbentuk ring untuk membuka sedikit lapisan kornea bola mata, kemudian nanti akan terbentuk flap. Nah, ketika flapnya udah terbuka, nanti sinar lasernya itu akan ditembakkan di bola mata kita. Jadi dia akan menentukan, mengkoreksi bagaimana untuk minus silindris atau plusnya itu akan dihilangkan. Jadi terkikis di situ teman-teman. Setelah selesai, baru nanti akan ditutup kembali dan dibersihkan. Dan semuanya itu yang mengoperasikan alatnya adalah dokter yang memang berkompeten di bidangnya, yaitu di bidang lasik. Ada juga beberapa yang bertanya, kalau misalnya menggunakan lasik dengan alat mikrokeratom itu sakit nggak ya kak? Jadi rasa sakit itu bersifat subjektif, artinya setiap orang memiliki rasa sakit atau tingkat kesakitan yang berbeda-beda. Jadi bagi saya sakit, mungkin bagi teman-teman atau pasien yang lain nggak sakit, pun sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya mau dirasain sakit ntar sakit. Tapi kalau misalnya kita berpikir positif dengan mengulang kata-kata positif pada pemikiran kita, sehingga actionnya itu adalah yang baik-baik aja gitu, yang positif-positif aja. Jadi kalau misalnya kita melakukan aplikasi diri, nggak sakit, insya Allah nggak sakit gitu. Jadi yang kemarin sih yang saya rasakan, bagi saya sakit sedikit, honestly sakit sedikit. Nah itu yang saya rasakan. Ternyata bagi teman saya atau pasien lain pada saat itu, ternyata mereka bilang nggak ada sakit sama sekali. Jadi makanya sih di sini saya menjawabnya secara subjektif ya. Setiap orang tuh memiliki tingkat dan rasa sakit yang berbeda-beda gitu. Di video tentang cerita lasik itu saya sudah mencantumkan juga teman-teman bagaimana sih tipsnya supaya nggak sakit. So singkat ceritanya adalah ada dua tips. Yang pertama harus tenang, dan yang kedua adalah harus terjadi kooperatif antara dokter dengan pasien. Nah, cara tenang itu seperti apa? Dan tips dari saya yang saya lakukan bagaimana untuk tenang adalah dengan berzikir. Dan yang kedua adalah
harus terjadi kooperatif antara dokter dan pasien. Nah, teman-teman ceritakan kalau misalnya teman-teman mengalami kecemasan yang berlebihan pada diri kita, maka kita harus ceritakan ke dokter dan dokter akan memberikan solusi pada saat itu, pada saat operasinya. Karena pada saat operasi kita hanya dibius lokal, jadi masih akan ada rasa sedikit pada saat tindakan operasi itu. Makanya kuncinya kita harus tenang. Mengapa prosedur pemeriksaan pralasiknya lama? Nah, karena pada saat sekarang itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya setiap rumah sakit dia menerapkan protokol kesehatan yang berbeda-beda, teman. Dan di tempat saya melakukan tindakan lasik kemarin itu harus melakukan pemeriksaan yang bertahap. Sebenarnya sebelum COVID-19 itu pemeriksaan pralasiknya cuma 1 hari. Jadi di hari kedua bisa dilakukan tindakan lasik. Untuk pertanyaan mengenai larangan olahraga ekstrim, berenang, menggunakan make up atau skincare itu hanya pada saat kita dalam kondisi atau masa pemulihan. Tapi kalau dokter telah menyatakan mata kita udah pulih, udah sehat, maka kita bisa melakukannya lagi. Dan semua aktivitas itu seperti biasa, teman-teman. Dalam 7 hari pertama pos lasik itu mata kita nggak boleh kena air sama sekali untuk mempercepat penyembuhan proses lasik dan menghindari infeksi, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mandi, usahakan mata itu nggak boleh kena air. Bisa saja dengan kita tutup menggunakan kacamata dan dilapisi dengan plaster, atau bisa saja nggak usah kita basahi terlebih dahulu area sekitar mata kita dan muka kita. Nah, bagi muslim yang mau sholat, jadi harus mengganti wudhu dengan tayamum. Itu sama-sama untuk mensucikan diri ya, namanya toharo. Untuk detail cara bertayamum atau bertoharo yang benar, nanti saya akan cantumkan linknya, teman-teman bisa cek di description box juga. Ada beberapa pertanyaan yang telah saya klasifikasikan, pada intinya itu mengenai kandidat lasik ya. Seperti pertanyaannya itu batasan usia. Untuk batasan usia sejauh ini nggak ada, tapi kalau dia memenuhi kandidat lasik, maka bisa untuk dilasik. Pada intinya, kandidat lasik itu yang menentukannya adalah dokter yang berkompeten di bidang lasik setelah kita melalui proses pemeriksaan pralasik terlebih dahulu. Nah, untuk detail pemeriksaan pralasiknya, saya telah mencantumkan detailnya itu di video yang sebelumnya tentang cerita lasik. Nanti teman-teman bisa tonton di playlist tentang cerita lasik. Nah, di situ untuk detail pemeriksaannya udah ada.